Shalom, saudara-saudara di mana saja berada. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-17. Yang saya beri tema menjadi sahabat Kristus. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, sumber segala hikmat dan pengertian. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti dan mengimaninya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, setiap manusia pada umumnya adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Kita memerlukan orang lain yang bisa saling membantu di saat membutuhkan. Dalam banyak hal, kita memerlukan teman atau sahabat yang dapat menolong dan mendukung kita. Berbicara tentang sahabat, ia adalah seorang yang dapat menerima kita apa adanya, yang mau mendengar keluh kesah kita dan selalu ada di saat kita memerlukannya. Kita memerlukan sahabat yang baik, dan kita pun harus menjadikan diri kita sebagai sahabat yang baik pula bagi sahabat kita. Saudaraku, nas kita hari ini berbicara tentang bagaimana menjadi sahabat Kristus. Untuk dapat memahami lebih jauh tentang bagaimana menjadi sahabat Kristus, sebelumnya mari kita melihat ungkapan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Ungkapan ini menyatakan bahwa sebelum mengenal Kristus, murid-murid dan semua orang percaya adalah hamba. Hamba adalah seorang yang tidak memiliki hubungan yang dekat atau ikatan yang kuat dengan tuannya. Ia adalah orang suruhan yang mengabdi kepada tuannya dengan derajat yang lebih rendah dari tuannya. Tetapi setelah mengenal Kristus dan melakukan perintahnya, maka para murid dan semua orang percaya adalah sahabat Kristus. Saudaraku, sebagai sahabat Kristus, ada beberapa keuntungan yang diberikannya kepada para murid dan kepada kita yang percaya kepadanya. Di antaranya adalah kita tidak lagi disebut sebagai hamba. Walaupun memang seringkali kita menyatakan diri kita sebagai hamba, karena kita ingin merendahkan diri kita di hadapannya. Kita adalah sahabatnya yang diberi suatu kehormatan untuk memiliki hubungan yang karib dengan dia. Ia sendiri yang telah memilih dan menetapkan kita untuk menjadi sahabat-sahabatnya. Ia menjadikan kita berharga di hadapannya, dan ia begitu mengasihi kita sebagaimana Bapa mengasihi dia. Bukti dari kasihnya yang begitu besar kepada kita adalah ia rela memberikan nyawanya bagi kita untuk menyelamatkan kita. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih Tuhan Yesus. Karena kasihnya, ia akan memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang telah didengarnya dari Bapa, yaitu segala sesuatu yang menjadi kehendak Bapa. Selain itu, ia juga menjanjikan bahwa apa yang kita minta kepada Bapa di dalam namanya akan diberikannya kepada kita, sehingga penuhlah sukacita kita. Saudaraku, sungguh istimewa menjadi sahabat Kristus. Namun sebagai seorang sahabat yang baik, kita tidak hanya menerima segala sesuatu daripadanya, tetapi kita pun harus menjadi sahabat yang baik baginya. Ada beberapa hal
yang harus kita lakukan untuk menjadi sahabat yang baik bagi Kristus. Di antaranya adalah tinggal dalam kasih-Nya. Ia telah terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita pun harus menyatakan kasih kita kepadanya, yaitu senantiasa menyerahkan hidup kita kepadanya dan bergantung pada kasih-Nya. Karena keselamatan dan sukacita kita adalah karena kasih-Nya. Selain itu, kita juga diperintahkan untuk saling mengasihi. Ketika Tuhan Yesus mengatakan pada ayat yang ke-12, "Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu." Sebenarnya perintah ini bukanlah suatu pilihan, tetapi suatu kewajiban atau keharusan. Karena apabila kita saling mengasihi, maka akan terjalin hubungan yang baik atau persahabatan yang erat dengan sesama kita. Sebaliknya, jika kita tidak saling mengasihi, maka akan ada perselisihan, permusuhan, kebencian, dan dendam yang dapat merusak sukacita kita. Sehingga perintah saling mengasihi menjadi perintah utama yang harus menjiwai seluruh aspek kehidupan kita. Apabila kita sudah melakukannya, maka akan ada banyak kebaikan-kebaikan yang kita terima. Selain itu, untuk menjadi sahabat Kristus, kita harus melakukan perintah-perintahnya. Murid-murid dan semua orang percaya wajib menuruti perintah Kristus. Perintah-perintah Kristus menjadi cara hidup dan dasar pertimbangan dalam segala hal, sehingga kita senantiasa hidup dalam kebenaran dan kebaikan, serta menjauhkan diri kita dari apa yang jahat. Menuruti perintah Kristus tidak hanya melakukannya, tetapi juga memberitakannya, sehingga ada buah yang dihasilkan ketika ada orang lain yang menjadi percaya kepada Kristus. Dengan menuruti perintah Kristus, maka kita membuktikan bahwa kita mengasihi Dia. Sebagaimana ketaatannya menuruti perintah Bapa, maka sebagai sahabatnya, kita pun harus taat kepada perintahnya. Dengan demikian, kita telah menjadi sahabat bagi Kristus dan bagi sesama. Saudaraku, Tuhan Yesus telah menjadikan kita sebagai sahabat-sahabatnya. Ia senantiasa melihat, mendengar, dan mengetahui keadaan kita. Ia selalu ada bagi kita. Karena itu, marilah kita juga menjadikan diri kita sebagai sahabat yang setia kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.